Jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahmah yang mudah-mudahan kita senantiasa selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan lahir batin kita untuk mengikatkan diri kita dengan masjid, ta'allaqu bil masjid. Jadi orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya orang-orang yang memakmurkan rumah Allah adalah hatinya terikat dengan masjid. Mudah-mudahan ikatan hati kita bukan hari ini saja, tapi insya-Allah sampai Allah menjemput kita, hati kita masih terikat dengan masjid. Insya-Allah mudah-mudahan ini bagian daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga Allah curahkan, Allah limpahkan kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang duduk di sini mendapatkan syafaatnya. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya doakan semua jamaah hidupnya berkah, hidupnya sehat walafiat, sehingga kita nyaman untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah kami informasikan hari ini ya, insyaallah jamaah kita, salah satu dari jamaah kita Bapak Azhari dan teman-teman dalam KBIH Ar-Rahmah, hari ini mereka akan pulang ya, kembali ke tanah air. Kita doakan ya saudara-saudara kita yang sehari ini berangkat dari Masjidil Haram Mekah ya kalau nggak salah, insyaallah akan pulang ke tanah air. Kita doakan semoga selamat ya, semoga lancar perjalanannya, dan terakhir mudah-mudahan membawa oleh-oleh ya. Udah dipesan oleh-olehnya, tiap hari telepon aja sama Bapak Azhari ya, Ustadz oleh-olehnya udah ada nih. Waduh, bukan oleh-oleh itu, oleh-oleh haji mabrur insyaallah ya. Harapannya bukan oleh-oleh peci, bukan oleh-oleh itu, tapi oleh-olehnya adalah haji-haji yang mabrur insyaallah ya. Jadi mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tanah air dengan selamat. Dan yang kedua, kita juga berempati dan bersimpati kepada jamaah kita yang begitu aktif di masjid ini. Ternyata ala kulli hal Allah memberikan ujian ya, berupa sakit ya. Ada jamaah kita yang sudah lama, sudah berapa bulan ya Pak Haji Rijal ya, iya. 5 bulan ada ya, lebih 5 bulan beliau tidak bersama kita. Begitu aktifnya, tidak pernah putus melakukan sholat subuh di Masjid Ar-Rahmah sampai diteruskan dengan sholat suruk ya. Catatan kita kalau di CCTV yang sholat suruk rajin tuh salah satu beliau ya. Insyaallah beliau aktif, tapi ala kulli hal Allah uji dengan sakitnya, maka kita doakan beliau agar pulih kembali. Dan bukan Bapak Haji Rijal, tapi Bapak Haji Todas kalau tidak salah ya. Haji Todas juga sampai sekarang belum bisa bergabung karena beliau juga sakit. Kemarin teman-teman sudah menjenguknya. Dan kemudian Bapak Suprianto ya, Bapak Suprianto kalau nggak salah, beliau juga aktif sholat berjamaah subuh di kita. Bukan aktif sholat, tapi dia juga aktif belajar Al-Quran, luar biasa tiap subuh ya, dari Senin sampai Jumat duduk bersama dengan kita. Tetapi ternyata beliau juga diuji dengan sakitnya. Kita doakan mereka diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, pulih kembali normal sehingga bisa aktif kembali di masjid ini, mengikatkan hatinya untuk bersama kita di Masjid Ar-Rahmah ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعيا سعيا مشكورا وذنبا ذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا يا الله وصحح أجسادنا. اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا اللهم اشفي يا الله. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا تقبل دعانا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas doa-doanya, semoga Allah mengijabah doa kita semuanya. Amin. Baik, kita lanjut materi kita tentang tahsin, memperbaiki bacaan kita, masih di bab memperbaiki lafaz Allah. Lafaz Allah. Lafaz Allah adalah kalimat Allah yang harus kita agungkan, maka dia disebut dengan lafzul jalalah. Lafaz yang harus diagungkan. Maka cara mengagungkannya dalam kaidah tajwid ada dua. Caranya adalah dengan membaca tebal lafaz Allah. Yang kedua dibaca tipis. Ada dua kaidah membaca lafaz Allah. Kita sudah jelaskan di awal kenapa pentingnya belajar lafaz Allah ya. Jadi ada kesalahan yang terjadi di fenomena masyarakat kita ketika membaca lafaz Allah. Apa itu kesalahannya? Membaca tebalnya berubah, Allah menjadi Allah. Kemudian apalagi Allah, apalagi Allah, yang jangan sampai Allah. Jadi ada tiga, a dibaca o atau lam dibaca lo. Kemudian menambahkan dengung setelah alif Allah. Kemudian menambahkan waw aulah. Nah itu yang perlu dikoreksi. Maka kemarin kita sudah pelajari cara membaca lafaz Allah yang dibaca tebal. Kenapa dia dibaca tebal? Yang pertama karena berada di awal. Allahu, coba a-nya dibuka, jangan diangkat. Karena huruf alif itu tidak boleh mengangkat ya. Kalau diangkat dia tebal. A beda ya. A coba. Tempelkan di lam Allahu. Itu yang benar, bukan Allahu. Coba. Ya, catat a. Kemudian lamnya jadi la. Allahu Rabbuna. Iya, dia dibaca tebal karena di awal. Ya, sudah kita latih ya di pertama. Yang kedua, kenapa dia dibaca tebal? Ya. Yang kedua karena sebelumnya berharokat fathah. Huwa, coba. Ya, tapi ketika baca Al-Ikhlas, kenapa qul huwa? Ya. Huwa, coba. Tidak huwa. Tempelkan di lam huwallahu. Tidak huwa. Maka kalau kita satu-satu, ini huruf apa? Wo, nggak ada huruf wo ya. Hurufnya apa? Ini huruf apa? Wa, coba. Huwa.
Qul huwallahu ahad. Coba. Tidak terjadi lagi. Qul huwallahu ahad. Ya. Nah, itu nanti akan dibahas di sifat, karena waw itu adalah sifatnya adalah istifal. Istifal dengan menurunkan, ya, gerakan lidah kita, tidak boleh mengangkat. Wa. Yang diangkat hurufnya ada berapa? Dalam huruf hijaiyah ada 7, ya. Semua berakhiran o kecuali ro. Ro itu sebenarnya ada dibaca ra, bukan ro. Harusnya, karena dia masuk dalam huruf istifal. Nanti itu levelnya lain lagi, ya, sifatul huruf. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah berharokat fathah sebelum lafaz Allah. Yang ketiga, kenapa dia dibaca tebal? Karena berharokat dhammah. Nasrullahi. Coba. Nasrullahi. Iya. Amrullahi. Iya. Kenapa dia dibaca tebal? Karena sebelumnya berharokat dhammah. Ya, 3 inilah yang menjadi kaidah kenapa lafaz Allahnya dibaca tebal. Kita sudah praktekkan secara tajwid di latihan kemarin. Kita langsung yang kedua. Kenapa lafaz Allah dibaca tipis? Kemarin tebal, ya. Selesai itu tebal. Sekarang tipis. Tipis dalam kaidah tajwid namanya terqiq atau muraqaq. Kalau istilahnya terqiq atau muraqaq, dibaca kenapa dibaca tipis? Nah, karena lafaz Allahnya didahului harokat kasrah. Awas. Dia dibaca tipis. Tipis lebih cenderung menurunkan posisi mulut kita, ya. Setiap harokat kasroh pasti dia turun, tidak boleh naik. Coba kasroh i tidak boleh naik karena bibir bawahnya turun, i, sehingga gigi bagian bawah terlihat, ya, gigi bagian bawah terlihat. I, bismi, ya, terlihat dia tipis, ya. Maka kalau dibaca bismil, ini turun semua. Bismillahi. Nah, itu yang akan kita pelajari. Lafaz Allah dibaca tipis karena sebelumnya ada harokat kasroh. Apa saja contohnya? Perhatikan. Ini kasroh, ya. Setelah kasroh ada lafaz Allah, maka jangan dibaca billah. Awas, billah, lamnya naik, bi-nya juga ikut naik. Bil, nggak boleh. Billahi. Coba. Billahi. Tidak lagi billahi, tapi billahi, ya. Inilah yang disebut dengan rumus dibaca tipis. Kenapa? Karena berharokat kasroh. Billahi. Yuk. Kita sudah belajar tasdid di bab ke-5, ya. Belajar tasdid di bab ke-5. Teknik membaca tasdid gimana? Tekan. Tekan dulu. Jangan buru-buru, ya. Jangan dulu mengucapkan lam sebelum ditempelkan, sebelum hurufnya. Billahi. Coba. Ya, kalau sudah bisa baru boleh nyambung. Billahi. Yuk. Ya, kita sudah belajar huruf panjang. Kenapa dia dibaca panjang? Karena ada fathah tegak. Tapi kalau di mushaf Timur Tengah, fathahnya miring. Maka kalau dia baca mushaf Timur Tengah pasti Allahnya dibaca pendek. Hati-hati, jangan megang mushaf Timur Tengah dulu sebelum ini lulus, ya. Billahi. Yuk.
Baik, berikutnya Bismillahi. Ya. Ini ada pelajaran apa? Sukun. Sukun di bab berapa? Bab 3. Masih ingat nggak sukun? Lupa ya. Kita udah bab 6. Tapi kalau bab 10 gimana ya? Bab 10 masih panjang banget, ada bab 18 rupanya. Ya, ketampung nggak otak ya? Bab 18. Nah, ini kadang-kadang sukun buru-buru aja nih ya. Bis, berhenti aja. Bis, ada apa dengan sin? Sin sukun. Apa yang keluar dari sin? Angin. Nah, nanti ada bahasa tajwidnya, namanya apa? Hams. Ya. Bis. Nah, kalau udah keluar tuh enak tuh. Bismillahi. Ya. Ini bacaan ibtida. Ibtida itu bacaan pemula bagi kita pemula. Maka setiap huruf sukun berhenti saja, diam. Bismillahi. Ya, baik. Berikutnya biidznillahi. Ada pelajaran sukun juga. Di mana tuh? Huruf zal. Nah, kira-kira zal itu apa bunyinya? Oh, nggak ada suara, jangan berbunyi zal. Tapi kalau dal baru keluar pantulan. Tapi kalau zal tidak ya. Biid, coba. Ya, jangan nyambung-nyambung dulu. Kalau dia nyambung berpotensi untuk mantul. Nih kalau nyambung biidni. Kalau nyambung ini susah nih, berhenti aja. Biid, coba. Biidni. Berhenti di dal, baru nunnya dibaca. Biidni. Iya, biidnillahi. Sekali lagi. Tidak berbunyi, maka itu lulus dalnya. Berikutnya ayatillahi. A 2 ketukan, ya 2 ketukan, la 2 ketukan. Selain itu dibaca pendek. Ayatillahi. Yuk. Gampang ya. Ini menunjukkan naik, berarti suaranya naik. Ya naik gitu ya. Ayatillahi. Yuk. Ayatillahi. Ya, naiknya jangan panjang-panjang. Berapa? 2 harokat saja. Kelebihan. Ya, kelebihan. Ayatillahi. Ya. Baik, berikutnya fad. Ada huruf sukun dia mana? Dot. Awas, hati-hati. Berhenti saja. Fad. Yuk. Tidak ada suara tambahan di dot. Fadli. Coba. Fadli. Ya, latihan nyambung yang benar ya. Kalau nyambungnya fadli, fadli, masih ada suara tambahan. Fadli, fadlillahi. Lagi. Baik, berikutnya sabilillahi. Lagi. Bisa ya? Insyaallah. Kita bareng-bareng dari awal. 1 2 3 ya. Betul. 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 Ya. Itu lancar, insyaallah ya. 2 kalimat lancar ya.
baru 2 kalimat, bismi dengan Allah. Gimana kalau kalimatnya sangat banyak? Ini agak mepet ya. Ini ada berapa kalimat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kosakata. Dari 8 ini mana harus yang dideteksi? Karena kita judulnya mendeteksi suara kita. Yang dideteksi huruf pendeknya lulus atau tidak. Yang kedua, suara panjangnya lulus atau tidak. Yang ketiga, huruf sukunnya lulus atau tidak. Tasdid, kemudian lafaz Allah, alif lam ya. Baik, kita coba. Ada pelajaran dibaca tipis. Lillahi, coba. Berarti lafaz Allahnya dibaca tipis. Kenapa? Karena berharokat kasr sebelum lafaz Allah. Lillahi ma, ya. Pelajaran hi, huruf qasr, pendek. Jangan ngayun, jangan berhenti. Lillahi ma, lillahi ma, hi ma, berarti dia menjeda. Jadi syarat huruf pendek tidak boleh menjeda. Lillahi ma, hima, 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 lillahi ma. Yuk. Ya. Fis samawati. Yuk. Yang dibaca panjang mana? Ma naik, apalagi yang naik? Wa. Fis ditekan dulu, disabarin. Fis samawati. Ya. Ya, ti ini ujungnya pendek, maka digabung ke depan. Fis samawati wa ma. Ma-nya yang dibaca panjang. Fis samawati wa ma. Ayo. Fis samawati wa ma. Dari lillah. Lillahi ma fis samawati wa ma. Ujungnya panjang suaranya, kenapa? Karena ada alif. Fil ardi, ya. Ada pelajaran alif lam. Alif lamnya dibaca apa? Jelas, karena ada sukun di lam. Fil, berhenti. Fil ardi, coba. Jedakkan saja di tiap huruf sukun. Fil ardi, ya. Ya, bagi yang tawallud di huruf sukun maka berhenti saja. Fil ardi, fil ardi, coba. Iya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Fil ardi, tidak ada suara tambahan di lam, tidak ada suara tambahan di ro. Sekali lagi sama-sama, 1, 2, 3. Iya, bisa. Insyaallah, alhamdulillah. Baik, kita teruskan. Ini huruf na ya. Allah, coba. Ujungnya suaranya panjang, kenapa? Karena ada alif. Allah, yuk. Nuqatila. Awas, hati-hati, ujungnya lam, jangan berhenti di sini. Kalau nanti nyambung ya, maka kita sambung, berhenti di fi. Nuqatila fi, yuk. Jangan berhenti di la. La itu huruf pendek. Alla nuqatila fi, ayo. Alla nuqatila fi. Sekali lagi. Alla nuqatila fi. Berhenti di huruf panjang, selamat.
Tapi kalau berhentinya di huruf pendek nggak selamat, menambah suara ya. Perhatikan berikutnya, fi sabilillahi ya. Fi sabilillahi ya. Ya, kalimat yang berikutnya ada hi, hurufnya pendek, maka jangan berhenti di hi. Nanti kalau nyambung, kita coba sambung, berhenti di waqad. Fi sabilillahi waqad. Fi sabilillahi waqad ya. Fi sabilillah. Boleh berhenti di huruf sukun ya, boleh. Sukun itu berhenti, diam. Fi sabilillahi waqad ya. Ya, baik. Berikutnya huruf sukun. Apa yang keluar dari kha? Angin, namanya hams. Rij. Ada huruf sukun jim. Apa yang keluar dari jim? Pantulan. Ukhrij ya. Ukhrijna ya. Ukhrijna wa qad ukhrijna ya. Yang mantul ada berapa? Ada 2, di dal sama di jim. Awas, hati-hati. Alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna. Ayo. Alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna. Jadi nggak usah suara bagus-bagus. Kalau mat naik suaranya begitu ya. Kalau belajar nagom beda lagi ya. Ada jiharkah, ada apa lagi bayati. Cukup dengan suara naik sama dengung, udah indah ya. Allah naik, nuqatila fi naik, sabilillahi wa qad ukhrijna. Gitu aja ya. Baik, sama-sama yuk. Alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna. Coba sekali lagi sama-sama. Allah lahi wa qad. Ya, bisa? Insya Allah. Baik, terakhir yang berikutnya adalah huruf ba ya. Apa? Huruf qaf ini harusnya. Kurang dikecilin nanti ya. Ya, ini qaf ya. Qaf. Bayangkan huruf qaf. Kelihatan nggak di situ? Nggak kelihatan karena tertutup ini. Kebesaran ya, harusnya dikecilkan. Bisa dikecilkan itunya. Kecilin. Oh, nggak bisa juga. Berarti di wordnya ya, di wordnya berarti ya. Ini qaf, qafnya perhatikan, qafnya adalah qaf apa namanya, dhammah. Bayangkan qafnya dhammah ya, tulisan qaf. Nanti kalau ada papan tulis qaf ya, ku, coba ku. Ini kuli, coba kuli, kuli, qaf ya, qaf. Qulillahu, coba bayangkan qaf, qafnya adalah dhammah. Qulillahu. Iya. Berikutnya ini adalah hu-nya adalah hu pendek. Maka segera nyambung ke mana? Ke thu. Qulillahu thum. Nah, itu ada tahanan di mana huruf apa tuh? Mim. Maka mim bertasdid hukumnya adalah gunnah. Namanya gunnah musyaddadah, gunnah yang bertasdid.
Artinya ketika ada bertasydid yang digunakan cukup hurufnya dua saja, nun sama mim, namanya gunnah musyaddadah. Selain itu tidak gunnah, dia dibaca jelas. Katahan di sini berapa ketukan? Sekitar 3 atau 4. Qulillahu thumma, coba thumma lagi, thumma qulillahu thumma, ayo qulillahu thumma. Nah, maknya pendek, maka hati-hati, hu pendek, mak pendek, maka segera nyambung ke da. Qulillahu thumma dharhum, dharhum, thumma dharhum, dari summa, thumma dharhum lagi. Ya, boleh berhenti di hum karena mimnya adalah sukun. Qulillahu thumma dharhum, ayo qulillahu thumma dharhum. Baik, berikutnya fi suaranya panjang. Kenapa ada ya? Fi khaw, dia diayun. Kenapa? Karena ada waw sukun. Fi khawdihim, coba fi khawdihim. Ya, mimnya berhenti saja karena dia mimnya harus dibaca apa? Jelas, jahar. Fi khawdihim yal'abuna, ya, fi khawdihim yal'abuna. Ada lam sukun, ya, yal, jangan sampai yal'abuna. Coba kalau masih mantul juga lamnya berhenti saja. Yal'a, jadi ditahan saja ya. Yal'a, coba kalau masih ada yang mantul. Yal'abuna. Kita ulang dari awal ya. Ini qafku ya. Qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abuna. Ayo. Qulillahu thumma dharhum fi khawdihim lagi 1 2 3. Qulillahu thumma dharhum fi yal'abuna. Kira-kira bisa? Bisa ya? Insyaallah. Mau dites? Udah waktu lewat ya. Baik, kita coba dari awal sampai akhir, dari baris pertama sampai baris ketiga ya. 1 2 3, yuk. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abuna. Iya, baik, alhamdulillah selesai ya. Setelah kita deteksi suaranya, kita bedah supaya mengulang teori kita. Kalau saya katakan ini pendek, maka jawabnya adalah qasar. Kalau saya bilang ini panjang, maka jawabnya adalah mad. Kalau dia keluar angin, maka jawabannya adalah hamas. Kalau dia sukunya jelas, tidak mengeluarkan apapun, namanya jahar. Kalau sukunya mantul, namanya qalqalah.
Kalau sukun yang mengayun lembut namanya lin. Contohnya ini khaw, namanya apa? Lin, dibaca lembut. Khaw. Waw sukun, ya sukun, maka dibaca lin. Beralih ke tasdid. Kalau tasdidnya ada di huruf mim sama nun, maka dibaca gunnah. Apa? Ditahan. Ya. Selain nun dan mim maka dibaca jelas, cukup ditekan saja, jangan ditahan. Yang kelima, alif lam. Alif lam kemungkinan ada dua. Ada yang dibaca jelas, ada yang tidak dibaca jelas. Yang dibaca jelas karena lamnya sukun, namanya alif lam qamariyah. Kalau lamnya tidak jelas karena faktornya, cirinya ada tasdid setelah alif lam, namanya syamsiyah. Terakhir, lafaz Allah dibaca tebal. Kenapa? Karena berada di awal. Yang kedua, karena sebelumnya fathah atau dhammah. Yang kedua, dibaca tipis. Kenapa? Karena harokatnya kasroh. Kira-kira paham atau enggak? Luar biasa. Gimana 18 bab ya. Kalau saya ngapalinya matanya luar jerimet lagi itu ya. Makanya kalau guru tajwid nggak ngapal matan tuhfah. Matan tuhfah itu syarah tajwid yang kelasnya PAUD ya. Kalau guru tajwid belum ngapal tuhfah, jangan disebut guru tahsin. Terus yang kedua, ngapal matan jazari. Ini kita bahasa Indonesia nih. Kalau bahasa tajwidnya namanya matan ya. Matan tuhfah itu kelas TK. Kedua, matan jazari itu ya guru tahsin harus hafal tuh. Baik, kita coba ya. Li pendek. Li pendek atau panjang? Pendek. Namanya qasar, pendek. Apa? Iya. Kemudian lillah, ada lafaz Allah. Dibaca apa? Tipis. Lil dibaca tipis. Oh, mati ya. Ya, dibaca tipis ya. Dibaca tipis. Kenapa dibaca tipis? Karena kasroh. Li, maka lafaz Allahnya dibaca tipis. Kemudian la, suaranya apa? Panjang, namanya mad. Hi, pendek atau panjang suaranya? Pendek, namanya qasar. Ma, suaranya panjang. Kenapa panjang? Karena ada alif, namanya mad. Fi, dia pendek karena ketemu tasdid. Fis, maka menghilangkan alif lam, berarti alif lamnya tidak dibaca. Namanya apa pelajarannya itu? Alif lam syamsiyah. Kenapa? Karena ada tanda tasdid setelah alif lam. Sa, suaranya pendek, namanya qasar. Ma, suaranya panjang. Kenapa? Karena ada fathah berdiri, maka namanya mad. Wa, suaranya panjang, namanya mad. Ti, pendek, qasar. Wa, pendek, qasar. Ma, panjang. Kenapa? Karena ada alif, maka namanya mad, panjang. Fi, fi-nya pendek. Kenapa? Karena ada alif lam, walaupun dia ada ya. Maka fil, alif lamnya dibaca jelas karena ada tanda sukun di lam. Namanya apa tuh? Alif lam qamariyah. Ar, ya, a-nya pendek, kemudian ada ro sukun. Ar, tidak ada suara tambahan apapun. Ar, tidak boleh mantul, tidak boleh keluar angin, namanya jelas, jahar. Kemudian di, suaranya pendek, tidak boleh tertambah. Di, namanya apa? Qasar. Coba sekali lagi. Lillah, sama-sama baca. Yuk. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Iya, shadaqallahul azim. Alhamdulillah, materi kita sudah sampaikan, tinggal praktek di rumah, tinggal praktek sama gurunya ya. Ini sekedar teori saja, bacaan klasikal tidak menjamin bacaan kita
juga bagus, karena ada orang-orang yang memang belajarnya tiap hari ternyata juga nggak bagus-bagus juga, udah belajar bertahun-tahun masih juga nggak bagus-bagus juga. Jadi yang diberikan pahala adalah karena kesungguhan dia belajar. Sakun alaihi lahu ajron. Terima kasih atas kehadirannya, semoga Allah memberikan pahala setinggi-tingginya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an, min ahli al-Qur'an, min ahli al-Qur'an alladhi hum wa akhluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.